saya kasih pengertian tentang pajak. Saya yakin Bapak Ibu ada sebagian yang ngerti gitu secara narasi, secara definisi, secara aplikasi. Nah, cuma saya sampaikan aja pengantarnya tentang apa sih tentang pajak, pengertian pajak. Ya, kalau kemarin kalau nggak salah saya bilang bahwa pajak itu iuran yang diberikan oleh semua warga negara ya kepada negara tanpa imbalan kayak asuransi ya. Tetapi kita dengan membayar pajak mulai dari pajak bumi dan bangunan ya, pajak pribadi, pajak penghasilan ya, kontribusi yang kita dapat adalah pelayanan publik dari pihak pemerintah ya lewat segala hal yang sifatnya administratif kewarganegaraan ya, mulai dari KTP ya, terus hal-hal lain yang sifatnya administratif ya. Tetapi juga pajak itu ya yang dibayar oleh kita semua juga adalah untuk memfasilitasi kebutuhan infrastruktur ya, jalan, terus kantor-kantor dinas dan seluruh aktivitas pemerintah ASN ya, itu juga dari pajak-pajak kita ya, dari pajak-pajak yang dibayar oleh kita. Bahkan pemerintah sendiri dalam rangka mensejahterakan sebagian saudara kita ya lewat bantuan tunai, jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan terutama yang tidak mampu, termasuk juga pendidikan soal adik-adik kita dari SD, SMP, SMA yang negeri ya. Kalau swasta sebenarnya sudah nggak bayar juga melalui BOS ya, tapi mereka kadang dipungut biaya-biaya entah itu apa namanya soal-soal latihan, pramuka, les gitu, itu pungutan-pungutan yang sebenarnya sekolah apapun negeri maupun swasta sebetulnya sudah enggak, tapi selalu ada cara lain yang dibuat oleh para artinya mereka-mereka ya, saya tidak katakan oknum ya karena ini hampir merata seluruh Indonesia, sekolah apapun itu selalu ada pungutan yang menarik dana dari wali murid begitu. Dan itu sulit. Padahal sudah semua sekolah SD, SMP, SMA itu gratis. Itu pemerintah. Itu dari mana? Ya dari pajak kita. Hampir kebutuhan pemerintah ya dalam rangka memberikan pelayanan publik, dalam rangka menggaji ASN, dalam rangka membangun beberapa infrastruktur ya, itu tidak hanya dari pajak, tapi dari pajak kita pribadi, pajak penghasilan, pajak usaha ya, itu hampir boleh dikatakan 60%, 67%. Sisanya itu adalah dari hasil usaha atau badan usaha milik negara. Kayak perbankan, ya ada BRI, BNI, ya, Mandiri, ya, BTN, bank pensiunan, macam-macam perbankan. Termasuk juga perkebunan, ya. Perkebunan inti rakyat, ya, termasuk banyak perkebunan itu. Terus termasuk Pertamina yang selalu rugi, ya, tak ngerti, bisa rugi, bingung saya juga. Termasuk juga adalah badan usaha milik negara kayak semen, ya, kayak apa lagi ya? PLN, Pak. Ya, semuanya itu. Ya, itu badan usaha yang menghasilkan laba. Labanya itu masuk ke bendahara negara dan baru dialokasikan oleh Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian. Ya, kementerian-kementerian, dirjen-dirjen, direktur-direktur itu alokasinya begitu.
Dan anggaran kita ya, setahu saya 2022 kemarin itu sudah menyentuh angka sekitar 200 sampai 300 triliun dalam 1 tahun anggaran. Luar biasa ya. Ini yang saya perlu sampaikan ya. Nanti pada saat kita pertemuan ketiga atau keempat, ini pertemuan kedua ya Bapak Ibu ya. Benar Pak, kedua Pak. Ya, nah, baru akan kita bahas tentang teknis mengenai perpajakan. Baik, itu dulu pengantar. Ini semua sudah masuk ya? Sudah masuk grup Zoom? Yang belum? Ketua kelasnya siapa ini? Pak Radiono? Bukan? Mas Rijal Pak. Nah, ada Saya Pak. Baik. Mohon izin off kamera Pak, lagi nyetir. Baik, nggak apa-apa, Mas Rizal. Bapak. Ya, baik ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semuanya sehat dan bisa kuliah online ini bisa berjalan. Itu Bapak Ibu di dalam Undang-Undang Nomor 6 83 ada perubahan di Undang-Undang Nomor 28 2007 ya, bahwa setiap warga negara baik secara pribadi maupun badan dengan tidak harus dikatakan memaksa negara memungut pajak. Itu ada di aturan Undang-Undang Nomor 6 dan Nomor 28 ya. Perubahannya di 28 2007. Fungsi pajak. Fungsi sebagai penerima atau budgeting, fungsi mengatur atau regulasi atau reguleran kalau bahasa di pajak. Ya. Teori yang mendukung pemungutan pajak ya, teori asuransi, teori kepentingan, teori objektif dan subjektif, teori baku, kewajiban mutlak atau bakti ya warga negara terhadap negara, teori asas daya beli. Coba kita bahas satu persatu. Ini karena kita akademisi ya, ini teori-teori ini harus tahu gitu ya. Kalau orang konsultan aja nggak perlu, yang penting dia bisa tahu menghitung begitu. Tapi nanti kita ajarkan. Baik, unsur-unsur pajak ya, ada iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang ya diatur dalam undang-undang perpajakan. Terus tidak ada jasa timbal balik yang harus diterima atas bayaran pajak kita secara langsung kayak asuransi. Ya langsung kita bayar sekian akan kembali sekian, enggak. Cuma kita menerimanya lewat bagaimana pemerintah memberikan pelayanan terhadap kita mulai dari infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan dan segala macam ya. Dan pembiayaan rumah tangga negara, ASN, gaji, operasional, macam-macam itu banyak luar biasa. Asas pemungutan pajak ya, adil dan merata, namanya equality ya. Terus certainty ya, kepastian tata cara pemungutan. Artinya semua warga negara yang diatur di undang-undang perpajakan ya punya kewajiban untuk membayar pajak, tidak ada pandang bulu, sama ya. Kalau kita punya bangunan ya berdasarkan luas ya, termasuk juga unsur pembayaran pajak jual beli bangunan, itu menentukan harga bangunan itu ya. Terus kepastian tata cara pemungutan itu juga jelas diatur, ada pasal-pasal, ada prosentase yang harus dibayar ya. Jadi kalau kita punya gaji 3 juta ke bawah nggak perlu bayar pajak pribadi. Yang bayar pajak pribadi itu adalah 3 juta ke atas. Itu kalau dilaporkan. Maksudnya kita ngelaporkan gitu ya. Kalau kita nggak ngelaporkan ya nggak bisa. Lewat apa pemerintah tahu kita kena pajak? Oh kita nggak ngelaporkan. Berarti kita dianggap tidak sadar. Ya. Terus tidak memberatkan. Nah tidak memberatkan itu ya karena diatur kesesuaian. Seperti saya tadi jelaskan. Terus ada yang asas ekonomi. Bahwa biaya pemungutan dan pemenuhan itu seminim mungkin. Nah, tapi sekarang kan linier ya, di mana setiap ada kenaikan BBM selalu diikuti kenaikan harga-harga barang lain. Dan sekarang pajak yang kemarin 10% sudah berubah 11%.
sudah ada kenaikan persentase pungutan pajak. Ya, katanya menyesuaikan kepada pertumbuhan dan realisasi perekonomian dunia kawasan di Asia Tenggara. Kedudukan hukum pajak ya secara perdata mengatur hubungan hukum individu dengan individu lainnya. Secara publik mengatur hubungan hukum pemerintah dengan individu-individu rakyat, masyarakat. Itu secara hukum publik. Secara perdata ada peraturan yang kalau dia mestinya bayar tidak bayar maka ada denda. Ya, ada penalti. Itu perdata. Tapi kalau dia mangkir dan melakukan apa yang tidak semestinya untuk dibayar, ya, maka kena hukuman pidana. Artinya banyak itu, tapi tidak banyak. Lebih banyak yang mangkir, lebih banyak yang manipulatif, ya, laporan keuangannya dimanipulasi supaya dia bayar pajaknya tidak sesuai dengan pendapatan dan profitabilitas perusahaannya. Banyak itu, ya. Dan saya tidak munafik, kadang-kadang saya dimintai bantuan teman yang punya perusahaan karena apa namanya kemampuan dia untuk menyediakan kembali bahan baku sulit, ya, terus juga operasional tinggi, biaya operasional tinggi, sehingga minta tolong supaya dia bayar pajaknya itu tidak full, gimana caranya, ya. Sebenarnya ini ada yang tanya kakak kelas kalian kemarin, ya, kakak kelas kalian kemarin tanya begini, kebetulan dia juga dinas di Polda Jawa Timur kalau nggak salah Pak Budi namanya. Tanya begini ke saya, Pak, atas dasar apa membantu seseorang kita membuat laporan keuangan sehingga bayar pajaknya itu tidak semestinya. Nah, saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa Bapak pelaku yang melanggar, bukan. Cuma banyak Pak, banyak. Saya tahu persis banyak. Nah, kalau saya bilang, kalau saya atas dasar membantu teman yang menghadapi krisis likuiditasi dari apa yang harus dia penuhi. Kasihan, daripada dia tutup perusahaannya, banyak orang lagi yang akan berhenti. Pertama itu. Terus yang kedua, karena memang bahan yang dibutuhkan dia langka, dia harus ekspor. Ya, harus import. Jadi kalau dia bayar pajak 1 tahun itu senilai 300 sampai 500 juta kan kasihan. Saya butuhkan. Sehingga saya buat laporan keuangannya itu hanya kewajiban pajaknya dia hanya sekitar 87 jutaan. Dari yang semestinya dia bayar setengah M. Nah, terus dia tanya lagi, Bapak apa yang dilakukan? Ya rahasia saya bilang. Cuma intinya kalau saya menjadikan standar pembayaran pajak itu adalah omset, ketahuan. Ya, ketahuan kalau kita mengurangi omset, termasuk mengurangi produksi. Karena orang pajak akan lihat ini membuat apa, jumlah orang berapa, sip-sipannya berapa, itu tahu. Mereka pintar menghitung. Nah, tidak mungkin kalau kita mengurangi produksi dan omset penjualan. Yang kita lakukan, saya bilang, ya orientasi kita adalah biaya operasional yang tinggi. Yang semestinya biaya operasional aslinya itu katakanlah 200 juta dalam 1 bulan, ya kita buat. Jadi setengah M 1 bulan saya gitu kan. Jadi ada pos-pos tertentu yang memang ya saya bilang saya rekayasa. Ya, tapi rekayasanya mendekati real. Jadi tidak, kalau diperiksa audit itu ya tidak ketahuan banget gitu. Tapi kalau yang meriksa itu adalah KAP, kantor akuntan publik, itu ketahuan. Nah, itu saya bilang begitu. Ya, ini beberapa hal yang nanti kita akan tahu bagaimana cara mengkondisikan. Tapi ya kita membantunya juga dengan hati. Dan saya tidak melanggar hukum, tapi melanggar etika aja. Hukum pajak dibagi dua, ya, ada hukum pajak material
ada hukum pajak formal. Kalau hukum pajak material itu memuat keadaan, ya, objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, ya. Kalau memuat keadaan itu ya mestinya yang harus dibayar itu kan jelas diatur, ya. Itu sudah sifatnya material, tidak bisa dipungkiri, ya. Terus yang kedua objek pajak ya juga jelas, ya. Mobil bayar pajak, rumah bayar pajak, penghasilan pendapatan bayar pajak, pembelian barang mewah bayar pajak, import bayar pajak, ekspor bayar pajak, apa lagi? Belanja barang, ya, itu bayar pajak. Pelatihan bayar pajak, menarik narasumber ke perusahaan bayar pajak. Pokoknya hampir semua dipajak begitu. Karena itu material sudah bisa sudah bisa ditebak. Objek pajaknya sudah bisa ditebak. Nah, subjek pajak ya orang yang akan menghitung. Dinas pajak, petugas pajak. Dia sudah, kalau Bapak Ibu mau bayar pajak bingung, datang aja ke KPP Pratama. Pak, saya punya penghasilan segini. Saya punya mobil, saya punya ini, tolong hitungkan pajaknya. Enggak nyampe setengah jam selesai misalnya. Cuma ya itu pembayaran pajak asli, tidak bisa direkayasa. Nah, tapi kalau kita hitung sendiri, insya Allah kita bayar separuh. Contoh mobil, nah, dan di antara mobil itu ada nggak yang nama orang lain? Kalau atas nama orang lain kita nggak perlu. Misalnya, biarkan aja orang lain. Misalnya contoh seperti itu. Atau perusahaan kita punya cabang, ya. Nah, diakui saja bahwa perusahaan pusat, pembayaran pajak cabang-cabang itu sudah dibayar perusahaan pusat. Jadi pusat yang bayar. Padahal pusat yang bayar itu berdasarkan aktivitas probabilitas di pusat. Di cabang nggak dihitung. Tapi cabang ya bailout-nya pembayaran pajak pusat diminta. Itu yang dibilang sudah dibayar di pusat. Nah, ini yang sifatnya subjek pajak material, ya. Tarif pajak juga diatur, ya, mulai dari pajak pribadi. Kalau kita punya istri, ya, kita bayarnya berapa, punya anak berapa, bayarnya berapa, itu dihitung pajak pribadi. Itu namanya tanggungan yang masuk dalam hitungan pajak. Kalau hukum pajak formal itu memuat bentuk tata cara yang mengatur pasal per pasal, ya. Nah, jadi kalau misalnya pajak pribadi setiap bulan penghasilan itu maksimal pelaporannya adalah pembayarannya adalah sebelum tanggal 20, ya. Pelaporannya adalah akhir bulan di bulan kemarin. Itu contohnya. Itu namanya contoh tata aturan. Termasuk laporan pajak penghasilan perusahaan itu sebelum tanggal 31 Desember. Dan biasanya pembayarannya ya sebelum tanggal 31 Desember, tapi diberi kesempatan maksimal 3 bulan dari perhitungan pajak final. Nah, itu salah satu tata aturan, cara aturan yang diberikan, ya. Nah, tinjauan pajak seperti biasanya tinjauan teknis itu ada aspek ekonomi, aspek keuangan, aspek sosiologi, aspek hukum, ya. Nah, ini yang semestinya di atas. Ya, slide ini di atas. Ini beberapa alokasi anggaran atas pungutan pajak, ya, didistribusikan kemana saja, dapat dari mana, ya, seperti itu, ya. Ini pembiayaan pembangunan nasional, pajak, pinjaman luar negeri, laba, migas dan migas masuk ke APBN, dipakai untuk pembangunan nasional, ya. Mulai dari infrastruktur, suprastruktur, ya, fasilitas sosial keagamaan dan lain-lain, termasuk menciptakan rasa aman. Bayar tentara itu. Nah, bayar tentara kan istilahnya itu kan kerjaannya hanya memberikan rasa aman pada masyarakat dan negara. Kalau ditanya ya kegiatan tentara nggak ada kecuali perang. Kalau ada perang baru dia
bekerja itu. Kalau nggak ada perang ya mereka lebih banyak menyokong aktivitas sosial dan membantu kepolisian dalam hal banyak pengamanan apapun. Ya, tapi dibayar itu. Saya nggak dibayar. Ini pajak pusat. Nah, pajak pusat. Nanti ada pajak pusat, ada pajak daerah tingkat 1, pajak daerah tingkat 2. Dan pembagiannya seperti apa. Ada yang kita disubsidi oleh pusat, ya. Ada yang kita pendapatan asli daerah. Nah, itu kalau pendapatan asli daerah, pusat tingkat 1, pusat itu tidak cawe-cawe. Kalau kabupaten mengelola pajak. Contohnya retribusi. Retribusi itu dikelola di setiap kabupaten, hasilnya tidak di-store ke tingkat 1, apalagi ke pusat. Nah, ruang yang tingkat 1 itu apa saja, tarikan pajaknya, distribusinya kayak apa nanti ada. Ya. Nah, itu mulai dari PPH, ya, PPN, terus pajak penjualan atas barang mewah, PBB, biaya materai. Sekarang materai sudah naik ya, 10.000 sudah. Ya. PBHTB, ya. Ini sekilas-sekilas dulu. Ini pajak pusat ya, ditangani oleh Dirjen Bea dan Cukai atau yang biaya masuk berapa, yang cukai berapa. Nah, kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, ada bantuan atas alokasi laba cukai gitu. Ya, kayak rokok, kayak biaya masuk gitu kan. Itu diberikan bantuan terhadap beberapa petani, kelompok tani, ya itu dari cukai gitu. Itu maksudnya diambilkan dari pajak retribusi pajak dari cukai. Ya. Nah, ini pajak daerah. Pajak daerah provinsi ya. Pajak kendaraan bermotor itu dikelola di provinsi, tidak di-store ke pusat. Biaya balik nama kendaraan bermotor, ya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, ya, perusahaan-perusahaan itu kan ngebor, itu harus bayar pajak itu. Kalau enggak bayar pajak, ketahuan itu perusahaan ngebor tidak melaporkan, itu kena itu sama kepolisian. Biasanya ada rahasia. Perusahaan-perusahaan itu dirahasia, ya. Yang dirahasia itu ada 3 biasanya. Pertama adalah limbah, pengelolaan limbah, ya. Yang kedua yaitu tadi, ya, ngebor air permukaan. Limbah, ngebor air permukaan, sama 3 yang satu siapa ya? Limbah, air permukaan, sama ini daya listrik. Mereka kan punya genset sendiri. Nah, mereka ngambil listrik untuk memperbesar listrik, mereka bayar genset. Beli genset. Sehingga bayarnya tidak full ke PLN karena ada genset. Dan genset itu hidup. Generator pribadi perusahaan ada, itu beli. Nah, itu harus lapor. Ada pajaknya. Ya. Tidak ujuk-ujuk itu ada, tapi kan mereka nyerap listrik, cuma hanya menggerakkan generator, meskipun generatornya itu bukan punya PLN, punya perusahaan, tapi tetap harus bayar pajak. Ya. Terus pajak rokok, ya itu tadi pajak rokok itu larinya yang ke cukai. Ini pajak daerah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh kabupaten atau kota. Pajak hotel dan restoran, ya, pajak hiburan, pajak reklame, penerangan jalan, ya, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C itu di kabupaten kota, kalau golongan B di tingkat provinsi, sedangkan di golongan A ke pusat. Terus pajak pemanfaatan air bawah tanah kayak tadi dan air permukaan, pajak parkir, sarang burung walet, ya. Nah, pajak apa lagi? Pajak rumah makan ya. Nah, rumah makan itu dikelola kota kabupaten.
ya 10%. Ya. Ini yang dikelola kabupaten atau kota, ini yang dikelola oleh provinsi. Ini pembagian pajak antara pusat dan daerah. Jadi penerimaan PBB pusat itu cuma 10%, daerah 90%. Ya. Penerimaan PBHTB ya. Nah, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu PBHTB. Ya. Pusat 20%, daerah 80%. Nah, ini yang banyak ini, penerimaan sektor pertambangan minyak kayak di Cepu, Blok Cepu itu. Nah, itu daerah cuma dapat 15%, pusat 85%. Blok Cepu itu. Ya. Penerimaan sektor kehutanan, pertambangan dan perikanan, ya. Kayak di Jember, ya. Kehutanan itu hutan rakyat kopi gitu kan, coklat. Nah, itu negara 20%, daerah 80%. Termasuk sektor perikanan. Pendapatan nelayan di Jawa Timur, Sumeneb, Bangkalan, itu Banyuwangi, ya. Terus Lamongan, ya. Ya. Halo ya. Halo Vi. Ya, saya masih ngajar dulu. Kira-kira masih tinggal 15 sampai 20 menit. Nanti saya nyusul ke bawah ya. Oke, makasih, makasih. Ya, oke saya nyusul. Baik. Ya, makasih Mbak Evi. Terus penerimaan pertambangan gas alam, pusat 70, daerah 30. Perimbangan dana reboisasi, pusat 60, daerah 40. Ya. Nanti detailnya juga ada di materi berikutnya. Ini cuma saya berikan selain pandang supaya ada di bayangan. Nanti kemana arah perpajakan. Ini pengelompokan pajak menurut golongan, ya, ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung. Menurut sifat ada subjektif, objektif seperti slide di pendahuluan tadi. Tata cara pemungutan pajak, nah, ya, ada dengan cara stencil, ya, ada dengan langsung pungut, ya. Kalau dengan stencil nyata itu namanya real stencil. Jadi dia langsung dihitung, ya, berdasarkan komposisi yang tidak perlu dihitung oleh Pratama, KPP pertama atau kita. Ya, biasanya itu adalah apa yang harus dibayar oleh kayak mobil, motor, itu kan nggak perlu dihitung, sudah diatur langsung. Ya, sudah ada di surat pajak, itu sudah ada. Nah, kalau yang sifatnya dipungut ya harus melalui asesmen dulu, dihitung. Ya, ada yang dihitung oleh petugas pajak, ya, ada yang dihitung oleh sekarang pakai e-billing, ya, nah, pajak online, ya, ada yang pakai konsultan pajak, ya, karena kita kalau perusahaan itu terlalu banyak yang harus dibayar, jadi dia nggak bisa yang punya perusahaan suruh ngitung sendiri, pasti pakai konsultan, terima jadi. Nanti kalau terjadi risiko yang dituntut konsultannya, bukan perusahaannya. Tarif pajak ada tarif sebanding, proporsional, tarif tetap, tarif progresif, ya, tarif degresif. Ya, kalau sebanding, proporsional, menyesuaikan kepada objeknya. Ya, kayak kita untung, ya, berapa besarannya untung, prosentase yang dimainkan, bukan nilainya. Kalau yang tarif tetap, ya kayak namanya pajak
yang sudah ditentukan langsung tidak perlu dihitung, kayak pajak PPN rumah makan kan 10%, kan sudah jelas itu. Cuma masalahnya rumah makan apa benar-benar bayar ya? Sulit juga. Tapi tidak apa-apa sebagai pengetahuan. Kalau tarif progresif kemarin kita bingung ya, saya sempat bingung juga. Punya sepeda motor lebih dari 2 itu kena tarif progresif. Punya mobil lebih 2 itu kena tarif progresif, sehingga mobil kita dinamai paman kita, dinamai saudara kita yang nggak punya mobil gitu. Padahal sebenarnya ya tarif progresif itu hanya tambahannya tidak banyak, antara 10 sampai 15%. Ya, itu cuma sebenarnya untuk identitas real, siapa sih yang punya pajak, yang harus bayar pajak, dan pada objek siapa tertujunya pajak. Sebenarnya itu aja. Cuma kita ketakutan kemarin waktu ada penarikan tarif pajak progresif. Ya, oke, ya itu penjelasannya. Ya, tarif proporsional, tarif pajak yang prosentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Ya, tarif regresif, tarif pajak yang menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat. Ya, nilainya. Tarif progresif itu kebalikan dari regresif. Tarif pajak yang akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Kalau tarif degresif, kenaikan prosentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Ya. Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya ya. Tidak harus nunggu ada ruang saya buka untuk bertanya. Ini beberapa contoh tarif degresif, ya, tapi ini tidak berlaku di Indonesia. Ya, ketika objek pajak yang ingin diimpor atau diekspor berkisar antara 0 sampai 25 juta, maka di biaya cukai, ya, biaya masuk dan keluar itu langsung harus bayar pajak 15%. Ya. Mohon izin Pak bertanya Pak, saya Agus dari Gresik Pak. Enggak Mas Agus. Ya. Yang saya pertanyakan, tarif progresif itu apakah sudah berlaku 100% Pak? Jelas semua daerah? Ataukah hanya Jakarta atau mungkin kota-kota besar lain? Kalau aturan perundang-undangan pajak, perpajakan, mestinya itu sudah dijalankan tahun 2018 kalau nggak salah. Ya, tetapi tidak semua daerah menerapkan, karena kan instruksi kayak kemarin di Jawa Tengah itu kan diberikan write off ya, pemutihan terhadap mobil untuk balik nama ya kepada dirinya, sehingga jelas meskipun dia punya 2-3 mobil ya dia harus, kan aturannya di situ yang progresif, mobil baru berapa persen, mobil lama tahunnya juga menentukan. Jadi semakin lama tahunnya maka progresifnya semakin mengecil. Cuma progresifnya cuma 5 sampai 10-15%. Jadi kalau Pak Mas Agus punya mobil 2-3 ya, ini bayar 2.400.000 Avanza 2.200.000. Punya lagi Innova itu bayarnya 2.800.000. Itu bertambah ya. Yang bertambah itu yang Innova bertambah 15%. Jadi kalau 2.800.000 ya sekitar 3.200.000-an yang Innova. Berarti bukan dua-duanya nambah Pak ya, tapi mobil yang terakhir dibeli itu yang nambah. Betul. Mobil yang kedua dan yang ketiga. Yang 2 kena, yang ketiga kena. Kalau yang punya 3, yang 2 tidak langsung 15. Kalau nggak salah sekitar 5 sampai 7,5. Tapi yang ketiga itu antara 10 sampai 15%. Begitu. Ya. Cuma maaf. Ya kayak di Sidoarjo progresif tidak berlaku. Ya buktinya ada teman saya ya bayar satu-satu nggak kena progresif tuh. Ya. Kalau di Gresik gimana Pak? Apa sudah mungkin dapat informasi?
berlaku atau enggak? Enggak Enggak berlaku Pak ya? Enggak. Ya, Pak. Coba aja enggak Terima kasih Pak. Tetap. Iya Pak. Iya. Kenapa itu tidak diberlakukan? Karena ya ketimbang orang ya beli mobil atau mengatasnamakan mobil ke orang lain, kan akhirnya ketidakjelasan kepemilikan jadi kabur. Makanya banyak daerah-daerah yang tidak memberlakukan progresif. Ya. Nah, siapa yang salah ya? Salah dua-duanya. Salah pelaksana dan salah wajib pajak. Ya. Kayak beginilah contohnya. Penghasilan saya dari ngajar itu di Unusida aslinya kan 4.250.000. Yang masuk rekening saya 2,5 juta gaji pokok. Tunjangan itu manual. Ya, tunjangan fungsional itu manual, kelebihan ngajar itu manual, terus tunjangan jabatan itu manual. Nah, sehingga apa? Saya tidak perlu bayar pajak. Terus Unusida juga tidak perlu membayar pajak atas pengeluaran dosen-dosennya. Itu salah secara pajak? Enggak. Gimana cara ngelacak pajak? Yang ditransfer lewat saya 2,5 juta. Tapi itu kategori pencucian uang. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar pencucian uang gitu ya, kategorinya itu. Kita mendapatkan uang yang mestinya harus bayar pajak, tapi kita tidak bayar pajak. Tapi uang kita membengkak banyak, tertimbun di mana-mana. Tapi kita nggak kena pajak, itu pencucian uang. Ya. Nah, termasuk ya maaf nih, Bapak Ibu bermain di perdagangan terlarang. Bapak Ibu bangun kandang sapi, penggemukan sapi misalnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu maaf ya, jual sabu-sabu misalnya, atau main judi misalnya. Nah, orang tahunya Bapak Ibu itu penghasilan banyak kaya dari beternak, pembesaran sapi. Tapi sebenarnya Bapak Ibu punya penghasilan lain yang tidak terdeteksi. Dari judi, jadi jual sabu-sabu misalnya. Tidak terdeteksi. Tapi tahunya orang, tahunya petugas pajak, Bapak Ibu bermain di penggemukan sapi. Contoh begitu. Nah, kayak di pedalaman. Kalau saya jauh-jauh lah. Di Sidoarjo itu. Ya, banyak bos-bos tebu. Apa bayar pajak? Enggak bayar pajak. Karena apa? Karena tebunya itu kerjasama dengan pabrik tebu begitu. Enggak bayar pajak. Contoh seperti itu. Itu kategori pencucian uang. Karena ada lahan milik negara, terus dikerjasamakan, dikelola oleh rakyat sekian tahun, yang ngelola tebunya rakyat nanti bagi hasil. Ada. Jadi kalau sudah panen tebu, dapat katakanlah 100 juta. Mestinya kan kena itu. 5%. Ya. Tapi mereka tidak bayar. Alasannya apa? Karena itu kerjasama dengan pabrik gula. Jadi itu sudah dianggap urusan pabrik gula gitu. Itu seperti itu ya. Ada yang lain? Saya mau tanya boleh Pak? Monggo Pak Rizal. Ini apa namanya? Apa ya yang saya belum paham itu kenapa ada pajak pembeli dan pajak penjual. Kena ya. Nah, itu Pak. Jadi dua-duanya dapat. Yang transaksi kita, yang dapat negara gitu loh Pak. Iya. Ya, ini cuma sekedar tanya Pak. Enggak, Mungkin bisa dibantu dijelaskan. Iya. Kita belanja barang itu kena pajak. Ya. Sekarang sudah 11%, bukan 10%.
Nah, sekarang bagaimana supaya tidak kena pajak belanja barang? Ya belanja jangan lebih dari 1 juta. Kalau belanja di atas 1 juta kena. Caranya Nah, ya misalnya belanja di bawah 1 juta itu tidak kena. tetap kena, Pak. Kalau di perusahaan itu tetap kena di bawah 1 juta. Itu masih kena PPN 11%. Itu belanja akumulasi, tidak satu-satu. Maksudnya Dan akumulasi gimana, Pak? akumulasi itu dia belanja barang tidak hanya satu dalam satu rentang waktu bersamaan. Ya. Nah, tapi kalau dia belanja satu-satu tapi lain waktu dan nilainya dikondisikan di bawah 1 juta, itu tidak bayar tidak apa-apa. Tapi kalau kita bayar beli barang gitu ya, beli ini, satu kwitansi itu jadi satu, itu kena semua. 200.000 kena. Enggak, maksud saya gini, Pak. Saya kan pekerjaannya di bidang kayak penjualan gitu ya, suku cadang. Dengan satu barang itu harganya 35.000. Ya tetap masih kena PPN, Pak. 11%. PPN bayarnya kemana? PPN bayarnya ke negara. Langsung. Iya, kita kan mengeluarkan faktur pajak. Ya, sekarang kalau misalnya caranya tidak bayar pajak, kira-kira faktur bisa disiasati? Kalau setahu kita di tim di tim penjualan itu memang ini ada kayak kalau toko bangunan itu kan fakturnya tidak resmi, cuma kwitansi biasa. Dia tidak bayar pajak baik beli maupun jual. Tapi kalau maksudnya gini, kalau baik kita pekerja, kita tahunya pokoknya orang bayar sekian, kita buatin faktur pajak gitu. Jadi transaksi berapapun kita ngeluarin faktur pajak. Nah, sekarang bukti itu dibayar ke pajak ada nggak? Ada, nanti ada bukti potongnya. Ada ya, dibayar ya? Iya, dibayar, Pak. Ya, berarti itu termasuk perusahaan yang sadar pajak. Bagus lah. Bagus itu. Enggak, yang saya tanyakan itu gini. Misalnya kalau transaksi kita di bawah 1 juta. Biasanya kalau setahu saya tidak pernah bayar kalau di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta nggak pernah bayar. Jadi maksud saya gini dulu, Pak. Perlawanan kita apa supaya aku nggak mau bayar pajak mau di bawah 1 juta. Nah itu ada undang-undangnya atau apa gitu loh, Pak. Maksud saya gitu. Ada nanti. Oh ada ya, Pak. Ada nanti. Ya. Intinya begini. Saya ngajar perpajakan itu memberikan kesadaran wajib pajak untuk bayar pajak. Tetapi di desa itu banyak penghasilan para buruh tani, ya, para buruh perkebunan, nelayan. Mereka sekali nurunkan kelapa itu bisa puluhan juta yang kebun kelapa. Apa mereka bayar pajak? Artinya apa? Ada dua konsep. Selama kita sadar untuk bayar, kesadaran kita, kejujuran kita, maka kita ya harus bayar. Pertama. Terus yang kedua, karena kita sudah diketahui penghasilannya lewat transfusi rekening, lalu lintas rekening, apalagi perusahaan, lewat rekening koran. Transaksi harian itu ketahuan, lalu lintas. Itu diawasi oleh PPATK. Nah, kayak kasusnya Gubernur Papua. Itu kan ketahuan PPATK ada transaksi yang liar di rekeningnya. Dia transfer ke Singapura. Ya, ternyata itu ke markas judi. Ketahuan. Nah, karena transfer rekening pribadi itu mencurigakan, dilacak, antar bank kan boleh. Seluruh dunia antar bank boleh. Apalagi ya maaf, PPATK, intelijen, itu boleh mengetahui. Cuma mereka merahasiakan demi kepentingan publik. Tapi kalau pelanggarannya jelas dan faktanya jelas, boleh diungkap. Gitu. Nah, pertama adalah kesadaran pajak. Terus yang kedua, karena yaitu lalu lintas keuangan kita di rekening,
terlacak. Makanya maaf kalau kayak saya nih, ya, misalnya jadi konsultan apa, kan saya dapatnya tunai dalam amplop, tidak rekening, ya nggak ketahuan. Dikiranya saya juga penghasilan 1 bulan ya dari ngajar, ya. Kalau dari dinas, saya misalnya ngasih training di Dinas Tenaga Kerja, saya dapatnya 3,5 juta, tapi yang saya terima dalam bentuk amplop itu cuma 1,5 juta, yang 2 juta diambil mereka. Gitu. Ya karena lalu lintas itu tidak di rekening manual, jadi nggak terlacak penghasilan saya 1 bulan. Penghasilan saya 1 bulan yang masuk rekening hanya yang 2,5 juta. Nah kalau saya dapat lain-lain kan tidak saya masukkan rekening. Ya, saya bayar angsuran mobil, saya bayar angsuran rumah, itu kan saya bayar ke rekening, tidak transfer rekening. Urusan rekening developer, urusan rekening ACC mempertanggungjawabkan lalu lintas keuangan ke rekening mereka, urusan mereka. Saya kan tidak bayar. Mestinya saya bayar itu. Kalau transfer antar rekening. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau emasnya, perusahaannya itu menurut saya perusahaan yang jujur. Jadi transaksi jual dan beli ya memang kena PPN. Sekarang PPN-nya akan naik bukan 10%. Masih 10. Udah 11, Pak. 11, Pak. 11%. Nah, udah naik, Pak. Ya, udah naik mulai. Cuma ada satu kasus nih Pak di perusahaan saya. Jadi ada customer itu, dia orang pemerintah sih, dia orang pemerintah. Di saat dia melakukan transaksi, itu pembayarannya memang di bawah 1 juta. Nah, begitu kita terbitkan faktur invoice penjualan, itu sudah muncul otomatis PPN 11%. Nah, dia marah-marah. Saya nggak mau transaksi saya kecil kok, gitu. Jadi kita bingung Pak, jadi yang di bawah ini tidak ada informasi seperti itu. Tahu-taunya pokoknya orang bayar, ya harus sama PPN-nya. Gitu. Jadi customer kadang ada yang alot, kita nggak tahu ini kita nggak diedukasi lah ibaratnya gitu. Nah sekarang saya mungkin tahu, nanti mungkin saya sosialisasikan. Kalau ditanya berapa wajib pajak yang sadar pajak, seluruh Indonesia itu katanya Sri Mulyani nggak lebih dari 38%. Jadi setiap 10 orang, anggap 6,5 orang itu nggak bayar pajak. Betapa besar sebenarnya penghasilan negara dari pajak. Andai kayak Amerika, kayak Kanada, ya, itu 100% karena sistemnya bisa melacak. Di kita sulit, kita belum punya sistem yang langsung bisa melacak transaksi. Karena banyak pengusaha lokal ya yang tidak bertransaksi lewat rekening. Mereka bertransaksi lewat uang langsung. Di desa-desa itu banyak tuan tanah, ya, tuan perkebunan, nelayan, tidak pakai rekening. Jadi kalau mereka nyimpen duitnya, ya nyimpen duit di karungan, belanja ya situ, ya mereka nggak terlacak. Nah di kota ini kan kadang bayar pajak itu gaya-gayaan, bukan karena dia sadar pajak, gaya bayar pajak, gaya-gayaan. Lu bener loh, saya katakan ini. Kayak bayar pajak itu kayak gaya-gayaan juga, menandakan bahwa dia kelebihan duit gitu. Padahal sebenarnya enggak juga, ya. Gitu. Oke, ada yang lain? Enggak apa-apa Mas, disosialisasikan, dijelaskan, ya. Pak, kalau misalnya tapi enggak tahu ya. Kalau perusahaan jenengan perusahaannya sudah go public belum? Kebetulan saya di Suzuki dealer mobil Pak. Oh, go public itu sudah Mas. Iya, jadi kalau sama kita ada MOU sama Pemkot, itu betul. Pemkot nggak mau dia bayar pajak. Jadi pajaknya itu nggak mau kita yang bayar, dia yang bayar sendiri. Nah disitulah terjadi kejanggalan. Ada apa sih sebenarnya? Ya. Jadi nggak ada informasi di kita, itu nggak ada. Karena mereka menyiasati pajak Mas. Siap. Dari sini saya paham Pak. Iya. Banyak Mas. Makanya saya katakan ini normatif. Yang saya sampaikan normatif dulu. Nah, kasus itu banyak Mas. Pusing.
Saya jadi dosen pajak itu tahu betul, ya, karena saya juga wajib pajak, saya juga penyuluh pajak, saya juga pemain pajak. Makanya repot. Orang yang ngerti pajak itu bermain pajak itu lebih bahaya, Mas, daripada yang tidak mengerti sama sekali. Lah teman ngerengek minta bantuan terus gimana saya enggak mau bantu? Masa saya sudah deket akrab gitu kadang makan bareng, ngopi bareng. Gak usah, bayar aja penuh. Bilangnya bayar 400 juta kawan gitu kan. Saya Tapi kayaknya saya perlu menanggapi yang apa namanya, yang katanya Pak Hairil tadi itu kakak kelas ya. Itu mungkin namanya Pak Dadang ya. Iya Pak Dadang. Nah, saya juga malah bertanda tanya di situ. Mereka sudah ada sekolah, ngapain sekolah di STI? Kan gitu, Pak. Jadi aneh juga kalau dia punya jabatan atau punya apa pangkat, dia masuk ke STI dengan caranya gitu ya salah. Dia harusnya memposisikan dirinya sebagai mahasiswa, bukan sebagai aparat penegak hukum. Menurut saya gitu malah. Ya, biarinlah Mas. Yang penting saya sudah bilang. Ya, intermezzo ya Pak. Di akademisi ini adalah mimbar bebas. Dalam keilmuan kita bebas. Dan itu tidak bisa dituntut Mas secara hukum. Saya ngomong begini contoh. Pak Hair dituntut itu. Karena Pak Hair bantu temennya menghitung pajak yang tidak semestinya. Tuntut. Tidak bisa. Ini bangku kuliah. Kita bahas kasus. Tidak bisa. Banyak pejabat-pejabat negara atau politikus yang ngasih ceramah seminar di kampus kan dia mengeluarkan statement-statement yang real tentang kondisi kenegaraan. Tidak bisa dituntut. Karena memang undang-undang pendidikan itu mimbar bebas itu nggak bisa dituntut. Karena itu adalah lahan wilayah kita untuk mendidik anak bangsa objektif. Pola pikirnya harus jernih. Bebas. Tapi kalau saya ngomong di luar, ya ngomong gitu, tidak di ruang bebas seperti sekarang. Saya cerita tadi tentang saya itu, dilacak Mas, kena saya. Orang yang tidak suka saya, ngelacak saya melaporkan berdasarkan rekaman, kena. Ini direkam saya tidak ada masalah, karena ini mimbar bebas. Gitu loh Mas. Jadi selama kita diskusi di ruang perkuliahan, apapun yang kita bicarakan, itu nggak bisa dijadikan dasar mengikat kita secara hukum, nggak bisa. Ya, kalau seperti itu, banyak dosen yang terlapor karena itu. Dosen kalau ngajar, dosen-dosen mana? ST Perbanas Surabaya. Kalau dia bongkar tentang permainan anggarannya dinas, belak-belakan Mas. Dan datanya dia ada. Kalau kayak kalau saya ada. Contoh, saya ngisi materi di Disnaker. Kan harus bayar tuh 11%. Saya enggak tahu enggak bayar, tapi saya tanda tangan 3,5 juta. Saya terima cuma 1,5 juta, kadang 1 juta. Di Sprindak, saya terima tanda tangan 7,5 juta. Saya cuma terima 2,5 juta. Mana yang 5 jutanya? Ya diambil mereka. Kadang-kala saya tanda tangan ditutup. Kertasnya itu ditutup, dipegang nominalnya ya Pak. Pokoknya ditutup, Pak, tanda tangan sendiri. Iya, pernah ngalami kayak gitu, Pak. Saya juga pernah ngalami, Pak, untuk itu. Iya. Jadi ketika ada acara rapat, saya juga diundang di situ, tiba-tiba hanya ada tanda tangan kosong. Jadi ada 3 tanda tangan, dirangkap jadi satu, tulis nama, tapi nggak tahu peruntukannya untuk apa kan. Katanya sih makan, dapat jatah makan, cuman kenyataannya nggak ada kata makan. Terus setiap rapat dapat intensif kan, dapat uang saku. Nah, itu kita nggak dapat. Kayak gitu, Pak. Jadi semakin ke timur, Mas, semakin ke timur, anggaran itu semakin mudah dipermainkan. Apalagi Papua. Wilayah Papua, Provinsi Barat, Timur, Papua, Tengah, macam-macam sekarang mau dimekarkan lagi. Itu bahasanya Mahfud MD itu sarang penyamun di situ. Repot. Tidak usah di situ lah, di situ harus. Saya kan tiap tahun selalu dipanggil untuk ngisi di Disnaker,
Disperindak, bahkan Disperindak Jawa Timur pernah ya, isi pelatihan ini pelatihan itu, dapatnya ditutup kadang. Jadi saya tanda tangan itu tak tahu apa terus ini. Nah, ya. Tapi ya ada saksi. Saya tanya, ibu ini, ibu itu. Suatu saat saya dipanggil oleh BPK misalnya, benar enggak ini tanda tangan? Ya saya bilang, saya tanda tangan Pak, tapi tidak tahu apa itu narasi, nilainya enggak tahu, cuma tanda tangan dan saksinya ibu ini, begitu aja. Saya begitu, Mas. Tapi kalau cuma nilai-nilai kecil di bawah 3 juta ya, 2 juta, enggak lah, Mas. Yang nilai besar, saya pernah terima 5 juta. Tapi kok ditutup gitu, cuma tanda tangan doang. Amplopnya tak lihat 2 juta. Enggak ada tanda terima di dalam amplop. Enggak ada kwitansi peruntukan, enggak ada. Gitu. Ya. Baik, lanjut dikit ini. Nah, tinggal dikit ya. Bila itu selesai. Hapusnya hutang pajak ya karena sudah dibayar, Mas. Terus ada kompensasi lewat teks amnesti, kompensasi kepailitan, keputusan pengadilan, ya kompensasi karena fast mayor, gempa, tsunami, terus sakit yang sudah kronis, nah itu boleh, Mas. Itu namanya kompensasi berhak tidak bayar pajak. Terus karena sudah kadaluarsa, masa waktu perpajakannya sudah di atas 5 tahun, nggak terlacak kadaluarsa. Terus ya dibebaskan karena kembali lagi faktor-faktor tadi saya katakan, misalnya dia kena pidana, ya itu biasanya ada tenggang waktu dia tidak dikenakan pajak karena sudah kena pidana, ya. Terus ya dihapus karena atas dasar negara lewat KPP, ya. Biasanya ini yang dihapus itu atas biaya masuk barang-barang yang terkait TNI, ABRI. Itu biasanya nggak bayar pajak, ya. Dihapus. Ya, karena tapi ada semacam disposisi resmi bahwa itu tidak bisa dikenakan pajak import suku cadang pesawat F-16 Su-35. Nah, itu ada disposisi, tidak perlu bayar pajak. Karena itu demi kepentingan negara. Termasuk ya maaf, Badan Intelijen Negara yang tidak tahu di mana adanya itu nggak bayar pajak, Mas. Kalau dia bayar pajak ketahuan. Kalau itu adalah BIN. Semua orang BIN itu nggak bayar pajak. Nah, itu dihapus karena tugas dan fungsinya melekat, memang tidak harus bayar. Loh, percaya nggak kalau di STI itu ada BIN? Cuma kita nggak tahu siapa. Jadi setiap kampus itu ada, Mas. Minimal satu itu ada, Mas. Cuma kita nggak tahu siapa. Wah, kalau negara seluruh dunia itu kalau intelijennya nggak kuat, waduh, gampang dimasukin budaya luar, termasuk kepentingan luar. Bener loh. Dan biasanya kalau BIN itu mau ketahuan, hilang dia, Mas. Contoh, maaf nih, saya pernah merasa selalu diawasin. Karena saya kan bergerak di UMKM Sidoarjo. Ya. Saya menjadi pelopor waktu itu UMKM yang bayar pajak, yang tidak bayar pajak jadi bayar pajak. Jadi saya jadi pelopor untuk tidak bayar pada saat pandemi kemarin. Kok saya ngerasa ya ada yang setiap saya mengadakan kegiatan orang itu ada. Setiap saya mengadakan kegiatan orang itu ada. Tapi dia dari jauh mengamati, tapi tidak pernah tegur sapa. Tapi saya 3 kali. Nah, pas saya suatu kesempatan ada niat untuk ketemu bicara, siapa kamu, apa kepentingan kamu, kok selalu ada di setiap acara-acara saya memberikan workshop terhadap UMKM. Terus nggak ada, Mas. Nggak ada. Dan saya belum pernah ketemu sampai sekarang. Dan biasanya maaf, bahasanya teman-teman organisatoris ya, baik KFI, PMII, alumni-alumni lah. Mereka kalau merasa terlacak, pindah tugas ke daerah lain. Itu orang-orang BIN.
intelijen kita. Nah, termasuk maaf, mereka nikah dengan suaminya nggak tahu Mas, nikah dengan istrinya nggak tahu kalau dia intelijen. Sampai mati itu nggak tahu. Dan itu ada Mas, di Sumeneb Mas. Ketahuannya itu waktu dia ada arsip itu yang sangat tersembunyi di kota. Dia tahu kalau suaminya itu intelijen. Selama ini tahunya petani. Tapi kok petani nanam apapun tidak begitu bagus, tapi selalu ada duitnya gitu. Itu jadi pertanyaan. Meninggal ternyata dia intelijen. Tuh ya. Baik, saya kira itu Mas. Mungkin mau pindah dosen dan materi lain ya. Insya Allah minggu depan, pertemuan depan kita sudah akan teknis ya terkait perpajakan ini. Kalau tadi hanya selain pandang ya, refresh, tahu-tahu begitu kan. Musik-musik dikit gitu. Nah, ke depan kita akan mulai dari pajak penghasilan. PPN 22, PPN 23. Ya. Saya kira itu ya, cukup Mas ya, Pak, Bapak Ibu ya. Baik, saya ambil fotonya dulu. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam. Sukses selalu ya. Malam Pak. Kasih Pak. Jaga kesehatan. Ya Pak, malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oh, minta tolong dibuatkan grup ya. Grup perpajakan biar saya bisa kirim materi. Ketua kelasnya. Grup perpajakan. Minta tolong. Baik Pak, boleh nomor teleponnya Pak? Ya. Grup perpajakan berapa ini? Semester 4 ya? Iya Pak. Ya. Biar materi bisa saya kirim. Saya kira itu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.